Assalamualaikum anak-anak. Kenalin, saya adalah Bunda Wanda. Kali ini Bunda Wanda akan membawakan sebuah dongeng yang berjudul Legenda Balahendang. Pada suatu hari, Pak Petani mau mengajak Ibu Petani untuk menangkap ikan. Ibu, bagaimana kalau kita menangkap ikan saja untuk lauk hari ini? Oh, baiklah Pak, kalau begitu aku akan mempersiapkan tangguk. Tangguk adalah alat tradisional menangkap ikan yang terbuat dari bambu dan disusun rapi sedemikian rupa. Dan pergilah Bapak Petani dan juga Ibu Petani ke sebuah sungai dekat rumah mereka. Nah, mereka menangkap ikan bersama-sama. Hari sudah menjelang siang, tapi tak seekor ikan pun didapat oleh Pak Petani dan juga Bu Tani. Bagaimana ya Bu? Kok kita tidak dapat ikan sudah siang hari ini? Sabar dulu ya Pak, pasti nanti kita dapat ikan. Dan tiba-tiba Pak Petani dikejutkan dengan yang apa yang dia dapat. Hah? Bu, coba lihat. Aku dapat telur besar. Hah? Telur apa Pak? Wah, telurnya besar sekali. Tidak Pak, tidak. Lebih baik Bapak buang saja telur itu, karena telur itu amatlah besar. Tapi Bu, sudahlah Pak, lebih baik Bapak buang saja. Kita lebih baik menangkap ikan kembali. Dengan kecewa, akhirnya Pak Petani membuang telur tersebut. Sudah capek-capek nunggu ikan, telurnya suruh buang sama Ibu Petani. Dan akhirnya setelah Pak Petani membuang telur tersebut, Pak Petani kembali menunggu tangguknya beserta Bu Tani sambil menunggu ikan yang terperangkap dalam tangguknya. Kita nunggu lagi Bu ya. Sabar Pak, sabar. Dan tiba-tiba telur yang dibuang Pak Petani tadi masuk kembali ke tangguk Pak Petani tadi. Loh, Bu, kok telurnya kembali lagi? Ya sudahlah Pak, hari sudah sore, bawa aja telurnya. Baiklah Bu. Karena hari sudah sore, akhirnya Pak Petani membawa kembali telur tersebut. Dalam perjalanan pulang, Pak Petani menjelaskan kepada Bu Tani bahwa sudahlah Bu, jangan risau, kita tidak dapat ikan hari ini. Kita sudah dapat telur sebagai pengganti ikan. Jadi kita makan ikan aja ya hari ini Bu. Iya Pak, iya. Dan sesampainya di rumah, telur tersebut dimasak oleh Bu Tani. Pada waktu makan bersama, Bu Tani dan anaknya tidak mau makan telur yang sudah dimasak tadi. Karena takut dengan keadaan telur yang berbeda dari telur biasanya. Telur ini berukuran sangat besar sehingga menimbulkan perasaan yang tidak nyaman. Daripada tidak ada yang makan telur, akhirnya Pak Petani itu sendiri yang memakannya. Nyom. Usai memakan telur tersebut, tiba-tiba timbul rasa gatal sekujur tubuh. Loh Bu, kenapa badanku gatal sekali? Kenapa ini Bu? Lama-kelamaan dari kulit Pak Petani tadi timbul sisik yang seperti sisik naga. Lama-kelamaan Pak Petani tadi berubah menjadi seekor naga berwarna putih.
Dan semakin hari sang naga semakin besar. Akibat perubahan itu, akhirnya Butani merasa tidak nyaman dengan keadaan itu. Kemudian naga tersebut diturunkan ke tanah melalui tangga 2 buah batang pinang muda yang dibuat oleh keluarganya hingga sampai ke sebuah parit kecil di dekat rumahnya. Sang naga putih kemudian melakukan perjalanan ke hilir. Dalam perjalanannya, ia terus menggerakkan badannya yang besar itu. Dan akhirnya, parit yang kecil tadi berubah menjadi sebuah sungai yang lebar dan panjang, yang ini kononnya adalah legenda terjadinya Sungai Tapin yang membelah kota Rantau. Perjalanan yang dilakukan oleh sang naga putih cukup jauh, dari hulu Dilino ke hilir sampai ke muara Tabirai. Ternyata di muara tersebut terdapat lubang besar yang cocok untuk naga putih beristirahat. Ternyata lubang ini cukup untuk beristirahat. Aku mau istirahat, badanku lelah. Lalu masuklah naga putih itu ke dalam lubang yang ia temui. Dan ternyata lubang tersebut milik si naga merah. Oh, ternyata lubang itu sudah ada pemiliknya. Ternyata si naga merah waktu itu sedang keluar mencari makan. Nah, sesampainya naga merah ke lubangnya, betapa terkejutnya naga merah melihat lubangnya sudah ditempati oleh si naga putih. Si naga merah melihat naga putih ini sedang tertidur. Betapa terkejutnya naga putih melihat ada naga merah di depannya. Hai, siapa kamu? Kamu tidur di tempatku. Aku kira ini lubang kosong, jadi aku tidur di sini. Ayo, pergi dari lubangku. Dan akhirnya naga merah dan naga putih ini bertarung, karena naga merah tidak mau tempatnya ditempati oleh naga putih, dan mereka saling gigit. Dia saling berbatuk riak, dan dia digigit, dan akhirnya naga merah putih terluka. Kenapa bisa terluka? Karena naga putih tidak memiliki taring. Akhirnya naga putih pulang ke rumah Butani. Dia menceritakan kepada Butani bahwa dia kalah dengan si naga merah. Dan Butani mempunyai ide, bagaimana kalau giginya naga putih ini ditambahi dengan benda yang tajam. Begitu diberi gigi tambahan kepada ibu petani, akhirnya si naga putih kembali mendatangi si naga merah. Dan akhirnya mereka bertarung lagi. Dia saling gigit, dia saling bertabrakan, dan akhirnya si naga merah kalah. Nah, naga merah kalah, dan akhirnya si naga putih menang. Naga putih kembali lagi ke rumahnya, ke rumah ibu tani, menceritakan kembali bahwa si naga putih ini menang. Bu, aku menang dalam pertarungan ini. Terima kasih ya, Bu, kata si naga putih. Dan akhirnya si naga putih merasa dia tidak pantas untuk tinggal kembali karena wujudnya sudah seperti naga. Dan akhirnya naga putih berkata,
kita tidak bisa lagi, Bu, bersama-sama. Sebagai tanda bahwa aku ada di antara kalian, atas rasa kasih sayangku dan kesetiaanku padamu, apabila merasa rindu dan ingin bertemu kepadaku, maka akan turunlah hujan, panas, kemudian muncullah pelangi. Selagi masih ada pelangi di angkasa, itu tandanya aku masih hidup. Dan kasih sayangku selalu untuk kalian. Maka panggillah aku sebagai Bala Hendang. Nah, itu tadi adalah dongeng legenda Bala Hendang. Terbentuknya Sungai Tapin di Kota Rantau, Kabupaten Tapin. Dan akhir dari cerita saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.